sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang sehat. Mengucap syukur karena kita masih boleh bersama-sama untuk berdoa bersama keluarga di rumah. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bisa bersaat teduh sejenak. Kita mau sama-sama merasakan kasih Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun kau tinggalkan diriku. Mari kita sama-sama pujikan, tak sedetik pun.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih karena berkat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama untuk berdoa bersama keluarga ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masih terus bersukacita bersama-sama, kita akan terus memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Yusuf. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama pujikan Hati Sebagai Hamba. Kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana
Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi di Jam Doa Rabu GPI Salatiga. Sore hari ini kita mau melihat dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar dan meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian firman Tuhan. Mungkin nas yang kita baca tadi aneh ya rasanya kita dengar di bulan Juni. Tapi karena ini nas yang kebetulan saya bahas di salah satu kelompok persekutuan saya yang di tempat kerja gitu. Karena saya menemukan sesuatu yang menarik, maka ingin saya men-sharingkannya. Di bacaan kita tadi kita melihat dan mendengar bahwa Allah ketika memutuskan menyelamatkan manusia dengan turun ke dalam dunia menjadi salah satu manusia itu sendiri, supaya layak untuk menggantikan kita, menebus dosa kita, maka Allah turun dalam rupa bayi atau manusia Yesus. Waktu yang dipilih Allah turun secara manusiawi adalah waktu yang tidak baik. Pada masa itu, bangsa Israel sedang di dalam masa penjajahan oleh Romawi. Masa penjajahan manakah enaknya? Masa penjajahan Romawi itu, kalau mau dipikir-pikir dalam telaah-telaah yang saya baca, penafsiran dan pembelajaran yang saya baca, tidak jauh dari masa penjajahan yang kita alami di Indonesia. Kaum penjajah menancapkan kuku untuk memperkuat eksistensi keberadaannya dengan bekerja sama dengan orang-orang pribumi. Di Yahudi juga, di Israel juga sama. Mereka bekerja sama dengan kaum aristokrat, kaum borjuis, bangsawan, bahkan para agamawi untuk bertahan dan menekan, menjanjikan kedudukan dan keselamatan secara posisi dan status. Dan orang-orang yang mau dipakai ini menjadi antek atau tangan bagi para penjajah untuk menyengsarakan rakyat itu sendiri. Maka itulah timbul kesengsaraan yang berlipat ganda. Dalam penjajahannya, Romawi menerapkan pajak plus memberikan persentase dari hasil penghasilan rakyat, termasuk mata pencarian yang bertani atau beternak dan lain-lain, plus masih dapat mengadakan kerja paksa. Maka dengan penjajahan yang terjadi dari luar dan dari dalam oleh para antek itu sendiri, mereka yang miskin bertambah miskin. Ketika kesusahan ekonomi, mereka harus berhutang. Ketika tidak bisa membayar hutang, maka tradisi menjual diri dan keluarga sebagai budak pun banyak terjadi. Kalau di Perjanjian Lama, kita lihat, kita baca di Alkitab, ada Abraham, Lot mengembalakan kambing domba mereka. Demikian juga dengan Ishak, Yakub dan lain-lain, bahkan Musa. Mungkin mereka pemilik
dari kambing domba itu sendiri dan mereka sedang menggembalakan. Memang pada zaman itu juga ada orang-orang suruhan, pegawai, budak. Tapi di dalam zaman Yesus lahir, dalam masa penindasan dan penjajahan yang demikian panjang dan berat itu, sangat mungkin para gembala yang dimaksud dalam nats itu belum tentu pemilik kambing domba itu sendiri. Mungkin mereka adalah pekerja-pekerja kasar, bahkan budak, baik budak dari orang asing atau budak yang notabene adalah bangsa Yahudi sendiri yang tadi jatuh miskin dan menjual diri dengan keluarganya. Maka bisa dibayangkan betapa para gembala ini adalah kaum papa di dalam penindasan yang berlipat ganda. Tidak hanya secara ekonomi dan sosial terjepit, tetapi zaman itu masih ada kepercayaan bahwa kemiskinan, kemalangan, kesakitan, kecacatan sering dihubungkan dengan keberdosaan. Kita bisa mengingat ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, apa komentar para agamawi? Mereka bertanya, mengapa dia sejak lahir buta? Apakah ada dosanya atau dosa ayah ibunya? Maka ada stigma tambahan yang dibebankan kepada orang-orang miskin pada waktu itu, yaitu sangat mungkin mereka dianggap pendosa. Maka ada kekerasan, tidak hanya sosial dan ekonomi sekali lagi, tapi juga kekerasan rohani, kekerasan emosional, dan mungkin bahkan yang lain-lainnya. Kekerasan politik pasti, dan seterusnya. Maka bagi para gembala dan atau orang-orang miskin pada waktu itu, sangat hayal untuk lepas dari status sosial dan ekonomi mereka yang demikian. Bahkan yang semakin miskin semakin mungkin menjadi miskin. Mereka mengalami keterpurukan dan kemunduran kehidupan. Maka, apalagi yang mereka harapkan? Kita juga sangat mungkin sedang terancam atau telah mulai berada di dalam keterpurukan atau kemunduran kehidupan. Karena pandemi bukannya membaik, tetapi secara manusiawi terasa sangat memburuk dan tidak dapat diprediksi bagaimana ini dapat berakhir dan kapan. Bukankah kita mulai merasakan keterpurukan dan kemunduran dalam setiap hal kehidupan kita? Secara nyata dalam ekonomi, saya pun sangat merasakan itu. Mundur. Saya melayani di organisasi pelayanan, gaji kami harus tidak naik, masih bersyukur ketika bisa gajian. Tapi kehidupan tetap membutuhkan pengeluaran yang kadang-kadang meningkat. Tidak mau kompromi dengan gaji yang tidak naik. Ada orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya atau sangat mengalami kesusahan untuk mendapatkan uang, baik karena susah mendapat pekerjaan atau susah berusaha. Suami saya seorang wira swasta, wira usaha. Tidak mendapatkan pelanggan selama waktu yang sangat lama. Ketika mau mendapatkan di akhir-akhir ini, ada gelombang kedua tsunami ya. Tsunami corona. Nah, tadinya mau ada kemajuan, mundur lagi. Padahal sebentar lagi sekolah anak-anak, kalau sekolah diwacanakan benar-benar mulai onsite, waduh, harus menyiapkan seragam yang pasti sudah perlu diganti. Uang buku, uang jajan, atau lain-lain, belum lagi mungkin ada kekhawatiran. Bagaimana? Dalam segi tertentu, kita sedang dalam posisi seperti para gembala itu.
dalam keterpurukan hidup, dalam kemunduran kehidupan, apakah yang dapat kita harapkan? Saya belajar bahwa satu hal yang sangat indah adalah kesaksian iman. Itu bisa lahir dari keterpurukan dan kemunduran. Kalau menjadi gembala, betapa dihiburkannya ketika Allah mematahkan stigma. Allah yang suci, masa menemui orang yang tidak suci? Bagaimana mungkin? Menurut aturan, itu nggak bisa. Yang tidak suci akan mati. Maka itulah Allah datang berbicara lewat orang-orang tertentu kan? Termasuk ketika itu melalui para imam yang harus menyucikan diri lebih dahulu supaya layak. Tapi waktu itu malaikat datang langsung kepada mereka. Malaikat yang telah perwakilan Allah. Allah mematahkan stigma bahwa kamu bukan karena berdosa, maka kamu miskin. Belum tentu karena itu. Allah menghiburkan mereka. Memang tergantung dari para gembala bagaimana mereka memaknai kehadiran dan kunjungan Allah secara langsung itu. Yang memberitahukan bukan soal biasa, tetapi soal yang luar biasa. Kabar sukacita bagi dunia. Kalau punya kabar bagus tuh berikan pertama-tama kepada siapa sih? Orang-orang terkasih kita. Kadang sampai nggak sabar memberitahukan. Dan Allah memberitahukan pertama-tama adalah kepada para gembala. Maria Yusuf memang diberitahu lebih dulu, tetapi kan karena diajak bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Tapi gembala mendapat kabar. Wow. Bagaimana para gembala kira-kira mengolah hal itu? Ketika membaca ini saya belajar bahwa saya harus dapat mengolah keterpurukan, kemunduran hidup saya sebagai pengalaman, kesempatan berpengalaman dengan Allah, dan kesempatan itu yang bisa menjadi warisan iman bagi anak-anak saya dan penghiburan bagi saya dan keluarga. Bukti atau kepercayaan bahwa Allah sendiri tidak mundur pun dari ketika hidup kita sukar juga merupakan sebuah kesaksian iman. Ada gambar yang terlampir di pojok bawah itu, gambar boneka besar ya. Itu adalah salah satu saksi iman pertama saya. Itu boneka saya. Waktu saya masih kecil, keluarga saya sebenarnya juga bukan keluarga yang mampu. Latar belakang ayah dan ibu saya juga miskin. Dan dalam mereka menikah, mereka juga dari bawah. Pada waktu saya masih SD, sepulang dari ibu saya kerja sebagai guru, saya diajak ke pasar Klewer atau pasar tradisional yang menjual batik-batik dan lain-lain di Solo. Waktu itu, waktu mau pulang, kita melewati sebuah toko dan saya melihat boneka itu dan saya berkata kepada ibu saya ingin. Ibu saya lihat harganya Rp25.000. Bagi ibu saya, itu adalah harga yang mahal. Ibu saya nggak bisa beli. Ibu saya bilang, lain kali ya. Saya sedih. Tapi saya bilang, oke, ya. Gitu. Putus harapan. Meskipun saya berjalan dengan tetap menoleh dan melihat boneka itu. Ketika kami sampai di rumah, sorenya, tiba-tiba datang mobil. Dan turunlah sepasang suami istri yang merupakan bekas orang tua murid. Yang anaknya dulu adalah murid dari ibu saya. Mereka datang membawa boneka itu. Ibu saya terkejut, ada apa ini? Dan mereka bilang, ini mau kasih buat anaknya. Memang suami istri itu tadi tuh punya kios toko di dekat yang kami lihat boneka. Jadi rupanya mereka melihat dan memperhatikan.
Gak hanya ibu saya, tapi saya yang bengong. Bagaimana mungkin? Di tengah ketidakmampuan ekonomi kami dan keputusasaan saya sebagai anak kecil, bagi saya, boneka yang saya beri nama Momo itu adalah bukti kehadiran Allah. Bahwa Allah itu ada. Momo sudah tidak ada lagi karena sudah ya dihibahkan ya. Tetapi saya ambil fotonya karena itulah pertama-tama pengalaman iman saya. Dan saya menceritakan ini kepada anak-anak saya di masa sekarang ketika kami juga sering mengalami kesusahan ekonomi. Pengalaman iman menjadikan saya bisa berbagi dan mengharapkan bahwa di tengah kesusahan ekonomi anak-anak saya juga dapat belajar peka akan kehadiran, keberadaan, dan pertolongan Tuhan. Mungkin Tuhan tidak selalu berkata iya atau seperti yang kita inginkan. Tapi sekali lagi, mempercayai bahwa Tuhan ada saja sebenarnya merupakan sebuah iman yang dapat memperkuat hidup kita sendiri atau kita wariskan kepada orang lain. Di tengah segala kemunduran atau kemerosotan kehidupan, ada satu hal yang tetap boleh terjadi, yaitu pengalaman iman. Tuhan dapat menolong kita, ataupun belum, tapi menunggu waktunya, ataupun dengan cara yang berbeda. Tapi pengalaman iman kita jangan mati. Saya mengharapkan gembala-gembala tadi mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Dan itulah yang menolong mereka bertahan di dalam tengah-tengah penjajahan dan kekerasan-kekerasan kehidupan. Mari kita juga tetap bertahan dalam iman dengan peka akan keberadaan dan pertolongan Tuhan. Dan menjadikan itu sebagai warisan iman yang tetap memperkuat anak-anak kita di tengah masa ini atau masa-masa lainnya yang tidak kita ketahui. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Ibu Lydia yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Selamat berdoa bersama keluarga.